Baiklah, kami akan membahas mengenai empati. Empati adalah sebuah keadaan mental di mana seorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan sama dengan orang lain. Seringkali banyak orang mendengar kata empati, tetapi tidak tahu definisi persisnya. Nah, empati dan simpati kerap kali disertakan, bahkan dianggap sama, padahal kedua hal tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Seperti apakah itu? Mari kita mengenal empati melalui penjelasan berikut. Empati berasal dari kata empatia yang memiliki arti ikut merasakan. Empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Rasa empati tersebut timbul sebagai kemampuan untuk menyadarkan diri ketika berhadapan dengan perasaan sesama, kemudian bertindak untuk menolongnya. Baik, di sini juga kami akan menjelaskan 5 ciri-ciri dari empati. Yang pertama, memahami kemampuan orang lain. Artinya, perilaku orang lain merupakan multifaktor. Artinya dipengaruhi banyak hal. Misalnya, ketika seseorang sedang emosi di hal-hal tertentu, secara natural, diri sendiri juga ikut merasakan hal yang sama. Yang kedua, memahami bahasa isyarat. Artinya, emosi yang dimiliki oleh orang lain dapat dilihat melalui gelagat. Geraknya dapat berbicara. Misalnya, ketika sedang bahagia, wajah kita terlihat ceria dan bersemangat. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sedang sedih, wajah kita terlihat murung dan lesu dalam melaksanakan aktivitas kita. Yang ketiga, peran yang dilakukan. Artinya, empati akan mewujudkan suatu kenyataan terhadap aksi perasaan yang dirasakan. Namun, tidak semua orang dapat merespon perasaan orang lain. Contohnya seperti pada saat orang lain sedang sedih. Ada yang merasa iba dan mendengarkan curahannya. Dan ada juga yang merasa abai dan lalu pergi. Yang keempat, memahami diri sendiri. Artinya, jika terus menghadapi perasaan negatif yang kuat, dampaknya adalah kelelahan emosional yang cukup parah. Tapi tidak semua orang diajari menerima emosi. Yang kelima, tidak berarti larut dalam masalah orang lain. Artinya, memahami perasaan dan ikut merasakan yang dirasakan oleh orang lain boleh, tapi tidak boleh ikut campur ataupun mengurusi masalahnya terlalu dalam, sehingga empati memiliki batasan-batasan tertentu. Di sini kami juga akan memaparkan 4 faktor empati, yaitu yang pertama pola asuh. Pola asuh orang tua yang menanamkan nilai empati kepada anaknya sejak kecil. Untuk itu di dalam masa tumbuh kembang anak, orang tua menjadi guru dan pembimbing utama dalam membentuk karakter mereka. Orang tua adalah contoh yang akan mempengaruhi perilaku anak. Kemudian kepribadian, sering berintrospeksi diri dan memiliki sikap yang tenang. Itu berarti individu tersebut dipastikan akan memiliki kepekaan yang tinggi ketika berbagi dengan orang lain. Kemudian usia dan derajat kematangan. Semakin bertambahnya usia, maka semakin tinggi empati seseorang. Derajat kematangan seseorang akan lebih tinggi, sehingga dapat bersosialisasi dengan baik terhadap sesamanya. Sosialisasi. Misalnya ketika seorang anak sedang bermain dengan teman-temannya, dalam permainannya yang diadakan tentu akan ada kerjasama atau relasi dari dekat. Mereka bisa lebih terbuka kepada orang lain dan merasakan toleransi. Berikut ini juga akan kami menjelaskan beberapa manfaat dari empati, yaitu 1. Disukai orang sekitar. Dengan berempati, seseorang dapat menghasilkan emosi atau aura yang positif. Hidup akan menjadi lebih bahagia dengan orang-orang sekitar yang merasakan rasa kasih sayang dan belas kasih. 2. Menjauhkan diri dari sikap egois. Rasa belas kasih akan menjauhkan hati dari rasa iri, egois, dan tinggi hati. Keburukan tersebut tentu tidak baik untuk diri sendiri karena bisa menimbulkan stres.
ambisi yang tinggi, bahkan kebohongan, permusuhan dengan orang lain dapat membuat hari-hari menjadi buruk dan hidup menjadi tidak sehat. Ketiga, memperoleh kebaikan. Dengan sikap peduli dan aksi dalam membantu orang lain, seseorang akan menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan dan sesama manusia akan membalasnya dengan suatu yang baik pula. Kehidupan akan dipermudahkan dan tidak dipenuhi oleh banyak masalah. Terima kasih. Hai Zinji, lagi apa? Lagi belajar. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Saya nggak mengganggu. Enggak. Oke. Gini Zinji, saya datang kemari buat kasih tahu. Kamu udah tahu belum kalau teman kita Siti lagi sakit? Enggak tahu. Emang Siti kok sakit apa dia? Saya barusan lihat story WA-nya tadi. Di situ sih dia sakit demam berdarah. Oh ya, kasihan Siti kok ya. Iya, makanya itu aku pun kasihan. Jadi aku datang kemari buat beri usul gimana kalau misalnya kita kumpulkan dana buat berobatnya Stiko. Kamu setuju nggak kira-kira? Setuju sih, tapi bagaimana ini? Aku ada duit di sini cuma 50.000. Apa cukup nggak sih untuk berobatnya Stiko ke rumah sakit? Masih kurang sih sebenarnya. Aku pun punya duit cuma 100.000 aja. Aduh, masih kurang sih dananya. Gimana ya kira-kira? Oh ya Jenji, aku baru tanya. Si Endo sama Susi udah tahu ya kalau Stiko lagi sakit? Kurang tahu juga sih. Gini, bagaimana kalau kamu telepon aja mereka biar mereka tahu kalau Stiko sakit? Iya juga sih. Oke, saya coba, siapa tahu bisa bantu tambah dana ya kan buat berobatnya teman kita Stiko. Oke, saya coba telepon dulu ya. Iya. Halo Bang Endo. Abang udah tahu belum kalau teman kita Stiko lagi sakit? Iya sakit dia katanya. Bagaimana dia? Kasihan juga anak itu ya. Jadi gimana rencana kita? Gini Bang, kami kan, aku sama Bang Janji kan ada usul buat kumpulkan dana untuk berobatnya Bang Stiko. Kira-kira abang setuju, abang mau ikut nggak ya? Iya, dana itu nggak ada. Iya. Coba tanyakan apa lah, coba telepon kan, tanyakan siapa Yusia. Oke lah ya. Oh, oke lah Bang. Oke Bang. Gini Janji, saya barusan telepon si Endo, katanya yang ada duit buat nambah dana untuk berobatnya Stiko. Jadi katanya sih dia suruh di Josia, telepon Josia sana, siapa tahu ada katanya. Gimana saya telepon Josia ya? Udah lah, sekarang telepon aja Bang Josia lah. Siapa tahu dia juga bisa membantu. Halo Bang Jos. Ya, halo ketua. Abang udah tahu belum kalau teman kita Stiko lagi sakit? Belum ketua. Dia udah sakit 3 hari sih Bang, keadaannya masih belum pulih. Jadi gini Bang, aku sama Bang Janji kan udah ada usulan buat kumpulkan dana buat nambah-nambah berobatnya Bang Stiko. Tadi kamu udah telepon Bang Endo, katanya dia nggak ada duit. Jadi makanya kami telepon Bang Josia, siapa tahu Bang Josia bisa tambah dana untuk berobatnya Stiko. Kira-kira abang mau ikut nggak ya kalau misalnya untuk tambah dana untuk berobatnya Stiko? Oke ketua, nanti saya setuju dengan hal itu. Nanti saya transfer uangnya ya ketua. Oke Bang. Oke, makasih Bang ya. Oke, ini baru sempat telepon Bang Josia juga. Katanya ada sih dia mau tambah nanti ikut juga memberikan dana untuk Bang Stiko. Oke, berarti nanti kita transfer aja ya di nomor rekening kita. Halo. Halo Janji. Bang, mau nanya kabar abang. Keadaan abang sekarang gimana ya? Emang sebenarnya kamu sakit apa ya bang? Aku udah demam 3 hari, batuk, pilek. Abang udah coba swab gitu? Belum, tapi aku sudah coba berobat tradisional.
Ya udahlah bang, cepat sembuh ya bang. Nah gini bang, tadi bang Fisherman juga udah coba telepon kawan-kawan yang lain. Kayaknya kami juga belum bisa bang ke rumah abang. Nah terus bang, nanti ada sedikit dari kami bersama kawan-kawan. Siapa tahu bisa berguna buat abang. Iya, makasih banyak, Janji. Salam untuk kawan yang lain. Oke bang, kalau begitu sekali lagi semoga cepat sembuh ya bang. Oke bang.